Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bahas seputar dalam bidang pertanian. Namun ada yang unik untuk di pembahasan kali ini, karena di pembahasan kali ini kita nggak akan bahas nih tentang tanaman ini, tanaman itu, atau tanaman apapun. Kita nggak akan bahas tentang terkait dengan tanaman, tapi kita akan bahas terkait dengan sebuah isu ya, yang mengatakan ini mitos atau fakta yang mengatakan bahwasanya ada yang namanya itu tangan panas. Nah, kita akan ulas terkait dengan tangan panas ini. Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin ini sebuah isu yang mungkin kadang juga sering dipertanyakan oleh teman-teman saya gitu, ataupun kita juga sering lihat di sosial media yang mengatakan bahwasannya ada beberapa sebagian orang yang mengatakan bahwasannya ketika ia melakukan penanaman ataupun ketika ia melakukan budidaya ataupun mungkin perawatan lah dalam berbagai tanaman. Namun terkadang mereka mengatakan bahwasannya mereka setiap menanam itu tidak pernah berhasil gitu. Nah, ini disebutkan sebagai tangan panas gitu. Nah, ini mitos atau fakta gitu. Nah, saya akan coba jawab. Kalau menurut saya ini adalah jawabannya mitos. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya para petani yang sudah sukses sekarang ini ataupun para petani yang memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan budidaya, mereka pada sebelum-sebelumnya saya yakin dan percaya bahwasanya mereka pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan ini biasanya mungkin memang waktu di awal ketika ia masih melakukan uji coba penanaman gitu. Jadi mereka memang pasti sering mengalami yang namanya kegagalan gitu. Nah, namun kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka melalui beberapa tahap yang memang mereka lalui gitu. Beberapa tahap tersebut apa aja? Ya, ini kegagalan gitu. Nah, dari kegagalan tersebut yang mereka alami, nah dari kegagalan tersebut mereka tidak putus asa gitu, tapi mereka mempelajari dan evaluasi dari setiap kegagalan tersebut. Kenapa yang saya lakukan ini bisa gagal? Apa yang mesti saya perbaiki? Seandainya dalam tanaman ya, ibaratnya dalam budidaya ini kira-kira apa yang salah ini? Mungkin dari medianya, mungkin dari pemilihan benihnya. Sebetulnya itu kuncinya teman-teman, yang menjadi patokan kita, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa bisa gagal gitu. Nah, dari situ kita akan evaluasi bagaimana cara memperbaiki untuk langkah kedepannya gitu. Kalau setelah itu kita gagal, kita berhasil, setelah kita melakukannya kemudian kita gagal, kemudian kita stop, berhenti di situ. Nah, itu mungkin yang teman-teman menjadi mengatakan bahwasanya tangan saya ini tangan panas gitu, sehingga teman-teman udah nggak mau lagi nih untuk melakukan penanaman selanjutnya gitu, untuk melakukan uji coba, untuk melakukan kegiatan budidaya. Nah, ini yang masih sama-sama kita luruskan kembali ya. Apalagi dalam sektor pertanian ini, menurut saya ini peluang yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan ke depannya, khususnya di Indonesia sebagai negara agraris. Karena kita sebagai petani milenial nih, ini kita memiliki peran penting bagaimana bisa sektor pertanian ini menjadi sektor yang mampu memiliki kapasitas yang cukup baik untuk dikembangkan gitu. Karena dari bidang pertanian tersebut, kalau di kampus ya, di Fakultas Pertanian di Universitas Riau, ada pertanian, ada kehidupan. Kenapa demikian? Karena sektor pertanian ini yang menjadi sumber energi bagi para masyarakat, bagi para manusia yang ada di dunia ini gitu. Maka daripada itu, ini merupakan peluang yang cukup baik untuk teman-teman juga bisa kembangkan gitu. Jadi mari sama-sama, ibaratnya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua ini sebagai petani milenial untuk bisa ikut serta mengembangkan negara Indonesia ini menjadi negara yang memiliki pertanian yang baik ke depannya. Nah, jadi itu ya tadi terkait dengan fakta atau mitos terkait dengan tangan panas. Jadi jawabannya adalah mitos. Jadi seandainya teman-teman memiliki keinginan untuk menanam lagi, ayo tanam lagi gitu. Dari kegagalan itu kita coba evaluasi, kita coba perbaiki apa yang mesti kita perbaiki agar kedepannya ini bisa kita bisa mendapatkan ilmunya gitu. Jadi kalau kita gagal, kita cari tahu nih kenapa gagal gitu. Kemudian setelah kita tahu, ini nih pengalaman yang paling penting yang nggak bisa kita dapat kalau kita nggak mau mencobanya gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini untuk like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video kita selanjutnya. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.